Sumpah, tren laptop gaming sekarang kayaknya emang makin murah-murah. Dulu ketika masih zaman penjajah, laptop gaming harganya bisa bikin ludes uang nafkah. Sekarang laptop gaming mewah harganya nggak terlalu bikin susah payah. Seperti laptop yang satu ini memiliki spesifikasi yang wah dengan harga yang terlalu murah. Ya udah, diam dan jangan berulah. Selamat menonton. Mas Muhammad Fatah. Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming yang lagi ramai banget dibicarakan. Bukan karena logonya yang ada dua dan seolah-olah dipaksakan, tapi logo ini ada alasannya, nanti akan kita bahas. Laptop gaming ini lagi ramai dibicarakan karena dia harganya terlalu murah dengan spesifikasinya yang wah. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Nitro 5 AN1543. Kenapa saya sebutkan dengan lengkap? Seperti biasa, biar kalian nggak salah pilih produk. Jadi AN5 itu adalah kepanjangan dari Acer Nitro 5. Kemudian angka 15 adalah dimensi layarnya yang 15 inch. Kemudian angka 4 itu adalah SKU untuk yang AMD. Jadi kalau kalian menemukan Acer Nitro 5 1553 itu berarti dia pakai SKU Intel. Tapi kalau 43 berarti dia pakai AMD. Kemudian untuk angka 3 terakhir itu adalah untuk angka generasinya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan Acer Nitro 15 kemudian 42 berarti dia pakai Ryzen yang generasi kedua, bisa 2700U atau Ryzen 7 3700U. Sementara untuk yang generasi ketiga atau 43 berarti dia pakai Ryzen yang generasi ketiga, yaitu 3550H atau 3750H. Gampang kan? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan dan udah kenyang, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas Acer Nitro 5 AN1543 kali ini. Dan dari segi SKU CPU, Acer Nitro 5 ini memiliki dua SKU, yaitu Ryzen 5 dan juga Ryzen 7. Kemudian kalau untuk dari SKU storage, dia juga memiliki dua SKU. Ada yang pakai hard disk dengan harganya sekitar 9 jutaan, dan yang pakai SSD harganya itu sekitar 10 jutaan. Cara membedakannya kayak gimana? Jadi setelah kode huruf AN1543 bakalan ada 4 kode huruf lagi, dan untuk yang pakai SSD kodenya adalah R1BL, dan kalau yang pakai hard disk kodenya adalah R1PB. Ya memang cukup agak tricky dan agak menyusahkan, cuman kalau kalian hafal bakalan gampang banget. Jadi biar kalian nggak salah pilih produk, jadi saya jelaskan sampai kode huruf belakangnya. Tapi kabarnya untuk SKU yang pakai hard disk atau dengan kode R1PB itu bakalan di-discontinue dan digantikan dengan yang R1BL atau yang pakai SSD. Dan juga nanti layarnya yang 60Hz katanya bakalan dihilangkan dan akan di-upgrade menjadi 120Hz. Nah, yang kita review kali ini, sayangnya ini adalah yang R1PB atau yang masih pakai hard disk dan layarnya masih 60Hz. Untuk spesifikasi utama yang lain, Acer Nitro 5 yang kita review ini menggunakan Ryzen 5 3550H, RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 2400 MHz single channel, dan untuk graphic card-nya menggunakan RX 564GB, layarnya 15,6 inch dengan panelnya IPS. Oke, jadi cukup segitu aja spoiler untuk spesifikasinya, nanti akan kita bahas lebih dalam, dan sekarang kita bahas secara desain. Dari segi desain, pasti yang akan kalian komplainkan pertama kali adalah logo Predator yang tersesat di seri Acer Nitro ini. Dan ini sudah saya tanyakan kepada pihak Acer, kenapa logonya kok double. Jadi ceritanya, di Indonesia itu banyak banget barang PI. Barang PI itu adalah barang-barang distributor yang tidak resmi oleh Acer. Dan untuk membedakan antara barang resmi dan yang barang tidak resmi, Acer menambahkan logo Predator yang ada di sini. Jadi kalau kalian lihat, pasti di region luar itu nggak ada logo Predator yang menggantung di seri Nitro ini. Dan ini sih cuma sekedar pembeda aja sih antara barang yang tidak resmi dan barang yang resmi. Apakah ini bisa dicopot? Bisa. Tapi kata orang Acer kemarin, harus beli dulu. Kalau udah beli baru bisa dicopot. Kemudian di desain cover belakangnya ini juga terdapat finishing desain parutan kuku, yang mungkin kalian bisa menghaluskan kuku di area kiri kanan cover belakang ini, yang seolah-olah dia kayak finishing karbon. Jadi kesan gamingnya itu masih terlihat. Kemudian di bagian engselnya yang warnanya agak merah kemaron-maronan ini terdapat tulisan Nitro, dan di pantatnya ini kesannya memang gaming banget. Jadi kayak sistem exhaust yang ada di mobil-mobil sport. Masuk ke bagian dalam, kita lihat di bagian dalam, kita cek dulu apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. 1, 2, 3. Set, wih deh. Jadi laptop ini udah bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, di bagian dalam di area keyboard ini sama seperti Predator Helios, Acer Nitro 5 atau 5 ini juga memiliki tombol WASD, tombol Aero, dan juga Nitro Sense yang di mark. Jadi kalau kalian lihat warna merahnya WASD, kemudian Aero dan juga Nitro Sense ini
lebih merah ketimbang tombol lain karena memang digunakan untuk gaming. Kemudian untuk keyboardnya memiliki single backlit berwarna merah, dan saya rasa ini cocok dengan Ryzen karena Ryzen itu kan AMD yang berarti tim merah, dan di sini juga ada stiker RX Radeon yang juga warnanya merah. Jadi secara desain Acer Nitro 5 atau Acer Nitro 5 ini memiliki konsep yang all black dengan aksen berwarna merah. Kemudian kalau untuk feel keyboardnya menurut saya sudah cukup nyaman dengan rasa per tombol yang sangat tactile, empuk, dan nggak kerasa murah. Dan tombol arrow-nya juga nggak terlalu berdekatan. Sayangnya tombol powernya sih masih menyatu dengan keyboard di sini. Mungkin kalau tombol powernya tidak menyatu dengan keyboard, menurut saya akan lebih terlihat elegan. Kemudian untuk touchpadnya juga memiliki aksen yang berwarna merah di bagian pinggirannya dengan desain all-in-one, di mana klik kanan dan kirinya ini menyatu dengan keyboard. Yang posisi touchpadnya ini agak ke kiri, tapi sudah center dengan spasi. Jadi nanti misalkan kalian ngetik-ngetik, kalian nggak perlu khawatir kalau palm kalian akan menggeser-geser touchpad yang nantinya akan menjadi typo. Untuk touchpadnya sendiri menurut saya travel distance-nya yang bagian klik kanan masih agak terlalu dalam, tapi yang bagian kiri udah pas travel distance-nya. Jadi ya untuk bagian kanan ini kalian harus menekannya agak ke dalam, sedangkan yang bagian klik kiri ini udah pas. Untuk permukaan touchpadnya menurut saya udah pas, nggak terlalu licin dan juga nggak terlalu keset. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk browsing, ya menurut saya masih cukup oke. Kemudian kalau untuk port I/O-nya Acer Nitro 5 ini di bagian kanan terdapat input power, kemudian USB 2.0, jack audio, di sini ada lampu indikator. Dan kalau kalian lihat ini agak terpecah, ini bukannya pecah, tapi ini tadi saya bongkar untuk mengupgrade RAM 16 GB, tapi belum saya baut. Jadi nanti misalkan saya copot lagi RAM-nya biar saya gampang. Kemudian di sebelah kiri ada input LAN, HDMI, USB Type-C, dan 2 buah USB 3.0. Sekarang kita bahas bagian layar, dan di bagian layar ini frame-nya sekarang lebih tipis jika dibandingkan dengan Acer Nitro 5 sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat frame kiri dan kanannya ini sekarang lebih tipis, cuman frame atas dan bawah memang masih tebal karena Acer memberikan ruang untuk posisi webcam yang ada di atas. Kemudian untuk spesifikasi layarnya sendiri, dia memiliki dimensi 15,6 inch, cuman karena framenya yang tipis jadi seolah-olah terlihat seperti 14 inch. Untuk resolusinya memiliki resolusi Full HD dengan panel IPS, dan panelnya ini dimanufaktur oleh LG Philips yang memiliki NTSC sayangnya hanya sekitar 45%, yang berarti sekitar 60% sRGB. Tapi karena IPS-nya ini adalah IPS-nya LG, bukan IPS level atau IPS yang kaleng-kaleng, jadi layar yang dihasilkan oleh Acer Nitro 5 ini ya cukup oke, meskipun sayangnya dari tingkat saturasi warna masih sekitar 60% sRGB. Dan sekarang di Acer Nitro 5 ini backdoor-nya hilang. Kenapa backdoor-nya hilang? Kemarin katanya Acer Nitro 5 ini dibikin lebih tipis, dan backdoor di generasi kedua kemarin itu membuat Acer Nitro 5 lebih tebal dan juga lebih berat. Dan dimensi Acer Nitro 5 yang sekarang panjangnya itu 39 cm, lebarnya 26,6 cm, dengan ketebalan 2,6 cm dan beratnya sekitar 2,5 kg. Oke, sekarang waktunya kita bongkar Acer Nitro 5 ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Dan buat kalian yang khawatir tentang segel Acer, kalian sekarang nggak perlu khawatir garansinya hangus, karena memang kata orang Acer sejak 2 tahun lalu Acer itu sudah tidak menghanguskan garansi kalau misalkan segelnya rusak. Jadi buat kalian yang pengen upgrade sendiri silakan sekarang karena garansinya nggak akan hangus. Nah, di bagian dalamnya ini yang unik, sekarang semua varian laptop gaming Acer mulai dari Acer Nitro 5, Nitro 7, Helios 300, dan Triton semuanya sudah support dengan dual SSD. Jadi untuk apa saja yang bisa di-upgrade? Jelas pertama adalah SSD-nya, karena ada 2 slot M.2 dan juga slot SSD PCIe yang masih kosong. Kemudian juga ada 2 slot RAM yang kosong yang bisa kalian upgrade hingga 32 GB. Sayangnya Acer Nitro 5 ini memiliki default RAM-nya 8 GB dengan settingan single channel. Tapi nanti kita juga bakal tes dengan settingan dual channel. Cuman sayangnya saya tidak punya RAM 4 GB 4 GB. Jadi nanti akan kita tes 8 GB 8 GB, berarti totalnya 16 GB. Kemudian untuk baterainya memiliki spesifikasi standar 48 Wh battery yang ketika saya tes untuk main game CSGO bisa bertahan sekitar 1 jam 30 menit. Dan kalau saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi WiFi bisa bertahan sekitar 2 jam 41 menit. Untuk speakernya memiliki kualitas suara yang menurut saya masih ya standarnya laptop gaming. Untuk kualitas suaranya menurut saya juga standarnya laptop, nggak kenceng dan bassnya juga masih agak kerasa mendem atau keras. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita tes menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor.
dan di settingan default RAM 8GB, Acer Nitro 5 mendapatkan skor Cinebench sekitar 726. Dan ketika saya tes sebanyak 10 kali untuk menguji ketahanan CPU-nya, juga nggak ada penurunan skor yang terlalu ekstrim. Skornya masih ada di angka average 700-an, nggak ada yang di bawah 700. Dan ketika saya tes dengan settingan RAM 16GB dual channel, skornya juga nggak terlalu menambah signifikan dengan skor Cinebench ada di angka 775. Kemudian kalau untuk suhu max load-nya masih relatif dingin, ada di angka 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing di Adobe Premiere Pro menggunakan template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKID. Dengan settingan RAM single channel 8GB, Acer Nitro 5 bisa merender video dengan durasi waktu sekitar 2 menit 35 detik. Dan ketika menggunakan RAM dengan settingan dual channel, terjadi peningkatan performa dengan hasil durasi render sekitar 1 menit 52 detik. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver. Di benchmark ini, Acer Nitro 5 dengan Radeon RX 560-nya mendapatkan skor 16.139. Oke, sekarang saatnya yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu tes gaming. Pertama kita coba di Game Pass 2019, dan di settingan single channel saja, Acer Nitro 5 ini sudah bisa mendapatkan FPS mentoknya PES, yaitu ada di angka 60 FPS. Jadi nggak kita tes dengan settingan RAM dual channel. Untuk suhu temperatur laptopnya juga masih dingin, ada di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game CSGO dengan settingan Full HD, grafiknya high. Acer Nitro 5 dengan settingan single channel masih bisa mendapatkan average FPS sekitar 110-120 FPS dengan suhu yang juga masih relatif dingin sama seperti Game Pass tadi. Dan ketika menggunakan RAM dengan settingan dual channel bisa mendapatkan FPS di angka sekitar 130-140 FPS. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Pertama kita menggunakan settingan Full HD dengan grafiknya medium dengan settingan RAM single channel. Dan hasilnya Acer Nitro 5 masih cukup playable untuk dimainkan dengan average FPS 50-60 FPS. Dan ketika kita tes menggunakan settingan RAM dual channel, tapi di dual channel ini kita naikkan grafiknya menjadi high. Dan hasilnya juga masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS 60-70 FPS. Dan ketika saya paksa dengan settingan ultra atau settingan mentok rata kanan, juga masih enak untuk dimainkan dengan average FPS 40-50. Kalau untuk suhu max load-nya juga masih relatif dingin, ada di angka 70 derajat Celcius, nggak pernah sampai di angka 80 derajat Celcius. Lanjut ke game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 5 menggunakan settingan Full HD, grafiknya medium, RAM single channel. Acer Nitro 5 masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS 40-50. Dan ketika menggunakan settingan RAM dual channel, tidak ada peningkatan FPS yang cukup signifikan, mungkin hanya sekitar 7 FPS. Dengan average FPS tidak ada yang di bawah 50 FPS. Untuk suhunya juga masih relatif dingin dengan suhu max load tetap di bawah 80 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Acer Nitro 5 AN1543 kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga sekitar 9 jutaan, menurut saya ini adalah laptop gaming, salah satu laptop gaming yang paling best value sampai saat ini. Karena dengan harga sekitar 9 jutaan, kalian akan mendapatkan spesifikasi yang cukup wah dengan Ryzen 5 3550H dan juga RX 560 4GB. Sayangnya mungkin RAM-nya masih single channel, jadi kalau menurut saya atau saran saya, kalian harus upgrade menjadi 16GB dengan settingan dual channel. Kemudian untuk kekurangan lain, mungkin layarnya yang masih 60% sRGB dan frame rate-nya yang masih 60Hz. Kemudian kalau dari segi performanya, menurut saya juga tidak terlalu mengecewakan dengan Ryzen 5-nya memiliki skor Cinebench tadi di angka 700 dan stabil, nggak ada skor yang di bawah 700. Kalau dari performa gamingnya seperti yang kalian lihat tadi, Acer Nitro 5 ini masih bisa untuk dimainkan di game-game AAA dan juga game kompetitif dengan settingan grafik high Full HD. Untuk suhu temperaturnya juga relatif dingin, nggak ada temperatur yang ada di atas 80 derajat Celcius. Jadi menurut saya 9 juta dari Acer Nitro 5 ini untuk yang varian harddisk ya. Tapi kalau untuk yang varian SSD harganya itu sekitar 10 juta. Tapi saran saya kalian ambil yang SSD aja dengan harga sekitar 10.700.000 karena kalau kalian ambil yang harddisk, saya nge-review laptop ini yang pakai harddisk saja, malesnya bukan main karena saya terbiasa pakai laptop yang udah pakai SSD. Oke, jadi cukup segitu aja kali ya video review kita kali ini. Saya Dika Setia Budi dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi lagi dong. Salah dong. Udahlah, bye-bye.